Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Abu Nawas adalah anak dari Syekh Maulana yang merupakan penghulu kerajaan Baghdad. Suatu ketika, ayah Abu Nawas yang sudah lanjut usia sakit keras dan akhirnya wafat. Abu Nawas diminta datang ke istana. Sultan menyuruhnya untuk mengurus pemakaman ayahnya sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat mereka. Segala yang dikerjakan Abu Nawas nyaris sama persis dengan Kadi Maulana, mulai dari cara membasuh mayat sampai mengafani, mensolatkan, dan membacakan doa untuknya, sehingga Sultan berniat menunjuk Abu Nawas sebagai kadi atau penghulu menggantikan posisi ayahnya. Namun, setelah mendengar niat sang Sultan, Abu Nawas yang selama ini terkenal akan kecerdikannya itu seketika tampak berubah menjadi gila. Setelah upacara pemakaman ayahnya selesai, Abu Nawas mengambil sebatang pisang dan menungganginya, layaknya menunggangi seekor kuda. Ia menaiki kuda dari pisang itu sambil berlari-lari dari makam ayahnya sampai ke rumahnya. Orang-orang yang melihatnya menjadi bingung dan terheran-heran. Di lain hari, ia membawa banyak anak-anak kecil menuju makam ayahnya, dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain musik dan bergembira. Hal ini membuat semua orang makin bingung dengan tingkah laku Abu Nawas itu. Mereka mengira Abu Nawas sudah gila karena kehilangan ayahnya. Suatu ketika, ada beberapa orang suruhan dari Sultan Harun al-Rashid yang datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau diminta Sultan untuk hadir di istana," ujar wazir kerajaan. "Untuk apa Sultan memanggilku? Aku tidak punya urusan dengannya," balas Abu Nawas dengan santainya tanpa rasa hormat sedikit pun. "Hai Abu Nawas, kau tidak pantas berkata begitu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak omong ya. Nih, buruan ambil kudaku ini dan rendamlah ia di air sungai, biar ia bersih dan segar," ucap Abu Nawas sambil menyerahkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaannya. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau atau tidak menemui Sultan?" tanya wazir. "Beritahu kepada rajamu, aku sudah tahu, jadi aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa artinya itu Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa ingin tahu. "Sudahlah, kamu pergi saja. Katakan saja begitu kepada rajamu," bentak Abu Nawas sambil mengambil lumpur dan melempar si wazir dan kawan-kawannya. Melihat hal itu, wazir langsung menjauh dari pekarangan rumah Abu Nawas, dan mereka segera melaporkan kondisi Abu Nawas yang sudah seperti orang gila itu kepada Sultan Harun al-Rashid. Mendapat laporan seperti itu, Sultan marah besar dan berkata, "Kalian semua tolol, cuma menjemput Abu Nawas saja tidak bisa. Ayo kalian ke rumah Abu Nawas lagi dan bawa dia ke sini dengan sukarela atau dipaksa." Si wazir segera membawa beberapa tentara istana, dan dengan segera Abu Nawas dibawa ke hadapan raja. Tapi di depan raja, Abu Nawas masih berpura-pura bodoh, bahkan berperilaku sembarangan dan tidak pantas di depan seorang raja. "Abu Nawas, berperilaku sopanlah," tegur Baginda. "Ya Baginda, apakah Anda tahu?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu berasal dari udang." "Kau kurang ajar Abu Nawas, kau mengejekku."
Bukan Baginda. Siapa yang bilang udang dari terasi? Baginda merasa dihina. Ia murka dan segera memberi perintah kepada para penjaganya. Ajar dia, ukuli dia sebanyak 25 kali. Aduh, Abu Nawas yang kurus kerempeng itu akhirnya lemas tidak berdaya dipukuli tentara yang berbadan besar. Setelah dipukuli, Abu Nawas disuruh pulang. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dihentikan oleh penjaga. Hai Abu Nawas, hari itu ketika kamu mau masuk ke kota ini, kita sudah membuat kesepakatan. Apa kamu lupa pada janjimu itu? Jika engkau dapat hadiah dari Baginda, maka engkau bilang akan kita bagi dua. Engkau setengah, aku setengah. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar mau hadiah Baginda yang diberikan padaku tadi? Ya tentu, itu kan sudah menjadi perjanjian kita. Oke, aku kasih semua untukmu, bukan hanya setengah. Wah, ternyata kau murah hati Abu Nawas. Memang seharusnya begitu. Kau kan sudah sering dapat hadiah dari Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengambil kayu yang cukup besar dan memukuli penjaga itu 25 kali. Tentu saja, si penjaga itu berteriak-teriak kesakitan dan mengira Abu Nawas sudah gila. Setelah penjaga gerbang kota itu pingsan, Abu Nawas pun pergi meninggalkannya. Ia melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Setelah sadar dari pingsannya, si penjaga pintu gerbang segera melapor kejadian yang menimpanya itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya Tuanku Sahalam, ampun 1000 ampun. Hamba datang untuk melapor. Abu Nawas sudah memukul hamba 25 kali tanpa alasan. Hamba minta keadilan dari Tuanku, Baginda Raja. Baginda Raja pun segera menyuruh pengawal untuk menjemput Abu Nawas. Setelah Abu Nawas hadir di hadapan Baginda, ia langsung ditanyai. Hai Abu Nawas, apakah benar kamu sudah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini dengan 25 kali pukulan? Jawab Abu Nawas, ampun Tuanku, hamba melakukan itu karena memang pantas ia mendapat pukulan itu. Apa maksudmu? Coba kau ceritakan. Apa alasannya kau memukuli orang itu? Tanya Baginda. Tuanku, kata Abu Nawas, hamba dan penjaga pintu gerbang ini sudah membuat kesepakatan bahwa jika hamba dapat hadiah dari Baginda, maka hadiah itu akan dibagi dua. Setengah untuknya, setengah untuk saya. Nah, tadi pagi hamba dapat hadiah 25 pukulan, maka saya kasih saja semua hadiah itu kepadanya. Jadi tadi hamba memang memukulnya 25 kali juga. Hai penjaga pintu gerbang, apakah benar kau sudah membuat kesepakatan seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Tuanku, jawab penjaga pintu gerbang sedikit gugup. Tapi hamba tidak menyangka jika Baginda memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas. Dasar tukang peras kamu, sekarang kau rasakan akibatnya, sahut Baginda. Abu Nawas tidak salah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras rakyat. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menjatuhi hukuman yang berat buatmu. Maafkan saya, Tuanku, kata penjaga gerbang dengan suara gemetar. Tiba-tiba, Abu Nawas berkata, Tuanku, tadinya saya sudah capek, sudah ingin tidur, tiba-tiba dipanggil ke sini. Padahal saya tidak bersalah. Saya minta kompensasi atas ketidaknyamanan ini, Tuanku. Waktu istirahat saya sudah terbuang karena panggilan Tuanku. Lagi pula,
Besok saya harus cari uang untuk keluarga saya. Baginda terdiam sejenak. Ia kaget mendengar keluhan Abu Nawas. Tapi tiba-tiba ia tertawa keras. Hahaha, tenang saja Abu Nawas. Baginda lalu menyuruh bendahara kerajaan memberi Abu Nawas 1 pundi yang penuh dengan uang perak. Abu Nawas pun pulang dengan hati riang. Namun, setelah sampai di rumahnya, Abu Nawas masih bertingkah aneh dan bahkan makin gila seperti orang yang benar-benar kehilangan akalnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid menggelar pertemuan dengan para menterinya. Bagaimana pendapat kalian tentang Abu Nawas yang akan saya jadikan kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata, mengingat keadaan Abu Nawas yang makin rusak pikirannya, maka sebaiknya tuanku memilih orang lain saja menjadi kadi. Para menteri yang lain juga setuju dengan pendapat itu. Tuanku, Abu Nawas sudah gila, sehingga dia tidak pantas menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu saja sampai 21 hari, karena ayahnya baru saja wafat. Jika dia tidak sembuh juga dalam masa itu, kita bisa mencari kadi yang lain. Setelah sebulan berlalu, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid menunjuk orang lain menjadi kadi. Tersebutlah, dalam suatu rapat besar, ada seorang bernama Polan yang sudah lama ingin menjadi kadi. Dia menghasut orang-orang di sekeliling Baginda untuk menyetujui jika dia dijadikan kadi. Maka ketika dia mengusulkan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, Baginda pun menyetujuinya dengan mudah. Ketika mendengar Polan dijadikan kadi, Abu Nawas bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku telah terbebas dari masalah yang besar. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang jadi kadi? Kenapa bukan orang lain saja? Mungkin sobat jagat tauhid bertanya-tanya, mengapa Abu Nawas pura-pura gila ketika akan ditunjuk menjadi kadi? Inilah alasannya. Suatu hari ketika ayahnya sakit keras dan akan meninggal, dia memanggil Abu Nawas untuk menemuinya. Abu Nawas pun datang menemui ayahnya yang sudah lemas di pembaringan. Ayahnya berkata, "Hai anakku, aku sudah hampir meninggalkan dunia ini. Sekarang, kamu ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya itu. Dia cium telinga kanan ayahnya, ternyata wangi baunya. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kamu cium?" "Ya, Abi." "Ceritakan dengan jujur bagaimana bau kedua telingaku itu." "Wah, sungguh aneh. Telinga Abi yang sebelah kanan berbau wangi sekali, tapi yang sebelah kiri kok bau busuk menyengat." "Anakku Abu Nawas, tahukah kamu mengapa hal itu bisa terjadi?" "Ya, Abi, tolong beritahulah saya tentang hal itu." Syekh Maulana lalu berkata, "Suatu hari, ada 2 orang yang sedang mengadukan permasalahan mereka kepadaku. Yang satu aku dengarkan keluhannya, tapi yang satu lagi, karena aku tidak suka, maka aku abaikan aduannya. Ini adalah resiko menjadi kadi. Jika suatu hari kamu menjadi kadi, kamu akan mengalami hal yang sama. Tapi jika kamu tidak mau menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kamu tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid." Tapi mau tidak mau, Sultan Harun al-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai kadi. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila hanya untuk menghindarkan dirinya
agar tidak dijadikan kadi. Seorang kadi atau penghulu pada zaman itu kedudukannya seperti hakim yang menyelesaikan suatu perkara. Meskipun Abu Nawas tidak jadi kadi, tapi dia sering dimintai pendapat oleh sang raja untuk menyelesaikan suatu perkara. Bahkan dia sering dipanggil ke istana hanya untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.